Bayangin ya, ada satu jalur laut sempit, tapi setiap hari dilewati sekitar 20 juta barel minyak. Bukan per tahun, bukan per bulan, tapi setiap hari. Gila nggak tuh? Jalur itu namanya Selat Hormuz. Di peta kelihatannya kecil, tapi dampaknya bisa bikin harga bensin naik di seluruh dunia cuma dalam hitungan jam. Lebarnya di beberapa titik cuma puluhan kilometer. Dan yang benar-benar bisa dipakai kapal tanker lebih sempit lagi. Bayangin jalan tol, tapi cuma satu jalur masuk, satu jalur keluar. Dan yang lewat itu kapal raksasa sepanjang ratusan meter. Masalahnya sederhana, kalau satu kapal aja melambat, semuanya ikut melambat. Kalau satu kapal kandas, langsung chaos. Kalau ada konflik, harga minyak bisa langsung lompat. Dan ketika harga minyak naik, yang ikut naik bukan cuma bensin. Biaya logistik naik, harga makanan naik, harga barang naik. Dan ujungnya, dompet kita juga kena. Disinilah dunia mulai mikir, gimana kalau kita nggak bergantung ke jalur ini lagi? Dan dari situ muncul ide yang agak gila. Bikin jalur baru, bukan jalur tambahan, tapi jalur yang sepenuhnya menghindari Selat Hormuz. Masalahnya, jalur baru itu harus membelah pegunungan, mengubah landscape, dan biayanya bisa tembus ratusan miliar dolar. Tapi kalau berhasil, ini bukan cuma bikin jalur baru, ini bisa mengubah peta kekuatan dunia. Selama ini, dunia kelihatan punya banyak jalur energi. Kapal tanker lalu lalang, sistemnya terlihat stabil. Tapi kenyataannya, begitu satu jalur terganggu, efeknya langsung kemana-mana. Harga minyak naik, biaya pengiriman melonjak, perusahaan pelayaran tambah biaya esiko, dan ekonomi global langsung goyang. Artinya jelas, dunia ternyata masih bergantung pada beberapa jalur sempit. Dan salah satu yang paling penting, ya Selat Hormuz tadi. Setiap hari kapal tanker keluar dari Teluk Persia, dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak Selatan, Qatar. Asalnya beda-beda, tapi tujuannya sama. Semua harus lewat jalur yang sama. Dan untuk keamanan, kapal cuma boleh lewat lintasan tertentu. Satu jalur masuk, satu jalur keluar. Di luar itu terlalu berisiko. Kondisi ini bikin sistem jadi sensitif banget. Satu kapal terlambat, semua ikut antre. Pergerakan jadi lambat, distribusi jadi tidak efisien. Beberapa negara sebenarnya sudah mencoba cari alternatif. Arab Saudi bikin pipa ke Laut Merah. Uni Emirat Arab bikin pipa ke Fujairah. Tapi kapasitasnya masih kecil. Belum bisa menggantikan volume kapal tanker yang lewat setiap hari. Artinya, sebagian besar minyak dunia masih harus lewat Selat Hormuz. Masalahnya lagi, kawasan ini bukan wilayah yang stabil. Sudah beberapa kali terjadi serangan kapal tanker, penyitaan kapal, ketegangan militer. Setiap ada gangguan kecil, pasar langsung panik. Harga minyak bisa melonjak cepat, bahkan pernah mendekati $120 per barel. Dan ketika itu terjadi, dampaknya nggak cuma ke negara produsen, tapi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita masih impor sebagian minyak dari luar negeri, dan sebagian datang dari Timur Tengah. Jadi kalau harga minyak dunia naik, biaya impor ikut naik. Biaya distribusi naik, harga barang ikut terdorong naik. Semua berawal dari satu jalur sempit. Makanya muncul pemikiran baru, bukan cuma menjaga jalur lama, tapi mencari jalur yang benar-benar baru. Di peta ada satu wilayah yang terlihat seperti solusi, namanya Musandam, wilayah Oman yang menjorok ke pintu Teluk Persia. Dari sini, jarak ke Laut Arab jauh lebih dekat. Secara teori, kapal bisa keluar tanpa lewat Selat Hormuz. Kedengarannya simpel, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Musandam itu bukan wilayah datar, itu bagian dari pegunungan Hajar. Batuannya keras, konturnya curam, ketinggiannya bisa lebih dari 2000 meter. Artinya, kalau mau bikin jalur kapal di sini, harus membelah gunung dalam skala raksasa. Dan yang lewat bukan kapal kecil. Tanker jenis VLCC bisa bawa 2 juta barel minyak. Panjangnya ratusan meter. Bobotnya luar biasa besar. Jalur yang dibuat harus dalam, lebar,
stabil, dan aman. Sedikit salah hitung bisa ganggu distribusi energi dunia. Dari sisi biaya, perluasan terusan Panama saja sekitar 80 triliun rupiah. Padahal geografisnya jauh lebih mudah. Proyek Musandem diperkirakan bisa tembus 1.600 triliun rupiah. Tapi kalau berhasil, ini bukan sekedar proyek infrastruktur. Ini perubahan sistem energi dunia. Dan ketika ide ini muncul, ada satu negara yang posisinya langsung berubah. Oman. Selama ini Oman bukan pemain utama minyak teluk. Produksinya ada, tapi tidak sebesar negara lain. Oman lebih dikenal sebagai negara yang stabil dan tenang. Tapi secara geografis, Oman punya posisi emas. Musandam ada tepat di pintu keluar Teluk Persia. Kalau jalur baru dibuat, Oman jadi titik kendali baru. Bukan cuma tempat lewat, tapi pusat transit energi dunia. Artinya, pengaruh Oman langsung naik. Pemasukan transit bisa besar. Peran geopolitik meningkat. Tapi tekanannya juga ikut naik. Karena menjaga jalur energi global bukan hal kecil. Dan disinilah permainan geopolitik mulai terasa. Karena kalau jalur baru ini berhasil, yang paling terasa dampaknya bukan Oman, tapi Iran. Selama ini Iran punya posisi strategis di Selat Hormuz. Setiap kapal tanker berada dalam jangkauan pengawasannya. Kalau ketegangan meningkat, aktivitas bisa terganggu. Harga minyak naik. Pasar global langsung bereaksi. Tapi kalau jalur alternatif muncul, sebagian minyak tidak lagi lewat Hormuz. Artinya, pengaruh Iran berkurang. Tekanan geopolitik melemah. Posisi tawar berubah. Dan di titik itu, proyek jalur baru ini bukan cuma soal kapal dan minyak lagi. Ini soal siapa yang mengendalikan arus energi dunia.